Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Hidayatullah dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi problematik dan faktor-faktor penentu keberhasilan pembelajaran membaca dan menulis yang telah disusun oleh saya pribadi, yaitu Ahmad Hanif Hidayatullah, dengan NIM saya 210103110121 dan rekanita saya yaitu Amalia Nur Laila Santosa dengan NIM 210103110157. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi, yaitu yang pertama pengertian problematika pembelajaran, yang kedua faktor-faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis, dan yang ketiga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pengertian problematika pembelajaran. Nah, kata problematika atau problematik merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang artinya perasaan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut dengan KBBI, problem memiliki pengertian hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri ialah suatu persoalan yang harus dipecahkan dan mengharapkan sesuatu yang baik agar tercapainya hasil yang maksimal. Nah, pembelajaran pada dasarnya itu merupakan usaha mengubah atau meningkatkan potensi seseorang calon siswa menjadi pribadi baru dengan kualitas yang tertentu. Pembelajaran mengubah sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu. Pembelajaran juga berarti meningkatkan potensi seseorang dari sedikit atau menjadi lebih banyak, bahkan dari kurang baik menjadi lebih baik. Dan yang kedua, yaitu faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis. Nah, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kesulitan membaca dan menulis yaitu ada dua faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Nah, faktor-faktor internal tersebut meliputi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Sedangkan faktor psikologis yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang. Beberapa faktor psikologis yang paling berpengaruh terhadap kesulitan membaca dan menulis yaitu kecerdasan siswa, motivasi, minat, dan bakat siswa. Nah, kenapa harus ada kecerdasan siswa, motivasi, minat, dan bakat? Yang pertama yaitu kecerdasan siswa. Pada umumnya, kecerdasan siswa dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh yang lainnya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi merupakan pemberian dorongan atau semangat sehingga dapat menimbulkan minat, perhatian, dan kemauan siswa. Motivasi dapat dibedakan ke dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu merupakan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa. Misalnya, perasaan menyayangi pelajaran dan menyadari kebutuhan terhadap pelajaran tersebut. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu
merupakan keadaan yang datang dari luar individu. Contohnya, pujian dan hadiah, atau tata tertib di sekolah, keteladanan orang tua, ataupun pada guru. Yang ketiga yaitu minat. Minat yaitu merupakan kecenderungan dan gairah yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga mempengaruhi dalam pencapaian prestasi pada bidang-bidang studi tertentu. Dalam hal ini, guru dapat melakukan berbagai usaha untuk membangkitkan minat siswa dalam menguasai kemampuan membaca, menulis dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat yaitu attitude, sikap siswa, di mana sikap siswa merupakan gejala internal yang berdimensi afektif, yaitu berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek tertentu. Yang kelima yaitu bakat. Bakat merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar, yaitu bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya, sehingga memungkinkan besar ia akan berhasil atau sukses. Sebab pada dasarnya orang yang mempunyai bakat atau potensi untuk mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika yang terjadi. Di sini peran guru sebagai fasilitator sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan peningkatan belajar anak, di mana keberhasilan belajar anak tidak lepas dari cara guru membimbing dan mendidik siswanya. Pembimbingan yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan anak Pembimbingan yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi anak yang mengalami kesulitan dalam membaca yaitu antara lain melakukan pembimbingan terhadap anak yang kurang mengenali huruf. Kemudian yang kedua, melakukan pembimbingan terhadap anak yang membacanya masih kata demi kata. Yang ketiga yaitu melakukan pembimbingan terhadap anak yang salah dalam memparafrase. Yang keempat, ada pembimbingan terhadap anak yang miskin dalam pelafalannya. Yang kelima, pembimbingan terhadap anak yang mengalami penghilangan kata. Yang keenam, melakukan pembimbingan terhadap anak yang sering mengulangi kata yang tidak perlu diucapkan. Kemudian yang ketujuh, pembimbingan terhadap anak yang sering melakukan pembalikan kata atau kata yang dibaca sering dibolak-balik. Kemudian yang ke-8, ada pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan menyisipkan kata di dalam suatu kalimat. Yang ke-9, ada pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan mengganti suku kata yang ia merasa sulit diganti dengan suku kata yang mudah untuk dia ucapkan. Kemudian yang ke-10 yaitu pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan menggunakan gerak bibir, jari telunjuk, dan menggerakkan kepala. Yang ke-11 ada pembimbingan terhadap anak yang kesulitan mengucapkan bunyi konsonan. Yang ke-12 terdapat pembimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam vokal. Kemudian yang ke-13 ada pembimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam klaster, diftong, dan digraf. Yang ke-14 ada pembimbingan terhadap anak yang kesulitan mengatasi struktur kata. Yang terakhir yaitu terdapat pembimbingan terhadap anak yang sulit mengenali makna kata dalam kalimat dan cara pengucapannya. Beberapa bentuk latihan yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswanya dalam melatih kemampuan menulis agar kemampuan menulis siswa dapat ditingkatkan. Yang pertama yaitu dengan melatih memegang pensil dan duduk dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua yaitu latihan gerakan tangan. Pada mula-mulanya dalam melatih gerakan tangan ini dapat dilakukan dengan telunjuk di udara tanpa bantuan alat seperti pensil. Kemudian baru dilanjutkan dalam latihan ke dalam buku. Yang ketiga yaitu latihan mengeblat, yakni menirukan
atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang telah ada. Yang keempat yaitu latihan menghubungkan tanda titik-titik yang membentuk sebuah tulisan. Yang kelima yaitu latihan menatap bentuk tulisan yang dimaksudkan untuk melatih koordinasi antara mata, ingatan, dan jari jemari anak sehingga anak dapat mengingat bentuk kata atau huruf dalam benaknya dan memudahkan mereka dalam menuliskannya. Kemudian yang keenam yaitu latihan menyalin, baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru pada papan tulis. Yang ketujuh yaitu ada latihan menulis halus atau indah. Latihan ini dapat dilakukan di buku bergaris atau buku kotak. Kemudian ada latihan dikte atau imla. Pada latihan ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengkoordinasikan antara ucapan, pendengaran, ingatan, dan jari jemari ketika menulis, sehingga ucapan seseorang itu dapat didengar, diingat, dan dipindahkan ke dalam wujud tulisan dengan benar. Kemudian yang kesembilan ada latihan melengkapi tulisan yang secara sengaja dihilangkan. Yang ke-10 dapat menuliskan nama benda yang terdapat dalam gambar. Yang ke-11 dapat dilakukan mengarang sederhana dengan bantuan gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.